Jumpa lagi dalam Renungan Kristen Daniel Story. Ada satu pertanyaan yang biasa ditanyakan berulang-ulang kepada orang-orang Kristen untuk menyerang kekristenan. Ya, sebenarnya sudah banyak yang menjawab, tapi lagi-lagi ditanyakan dan lagi-lagi ditanyakan, saudara. Cuma yang jadi masalah, banyak orang Kristen juga yang kebingungan sendiri, saudara, tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya apa, saudara? Pertanyaannya adalah, mana ayatnya di Alkitab Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan? Ya. Nah, sebelum saya jawab, kita terlebih dahulu harus melihat bahwa Yesus hidup di abad pertama di lingkungan masyarakat Yahudi. Jadi pada saat itu menyebut nama Allah saja ya sangat dihindari karena begitu sakralnya, saudara. Ya, jadi tidak mungkin Yesus secara gamblang menyatakan dirinya adalah Allah. Tetapi orang juga sudah tahu maksudnya ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Atau ketika Yesus mengatakan Yesuslah Tuhan atas hari Sabat. Atau saat Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di Yohanes 8 ayat yang ke-58, saudara. Harusnya orang juga sudah tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kita buka Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat yang ke-59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pada ayat 58, aku telah ada dalam bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Dalam pemikiran orang Yahudi, ego eimi itu bukan sekedar menyatakan keberadaan, saudara. Jika dilihat dari Keluaran 3 ayat yang ke-14, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku, bahasa Ibraninya adalah Ehye, Esher, Ehye, atau YHWH, atau yang kita kenal sebagai Yahweh. Maka pada kitab Septuaginta, yaitu Alkitab dalam bahasa Yunani, ya, berubah menjadi ego eimi. Maka ketika Yesus menyebut aku ada, Yesus mengatakan ego eimi. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Ehye, Esher, Ehye, atau ego eimi, atau Yahweh. Ya, makanya orang Yahudi mau melempari dia dengan batu karena menyatakan dirinya sebagai Yahweh dan dianggap sebagai bentuk penghujatan, saudara. Karena pada tradisi orang Yahudi, orang yang menyamakan dirinya dengan Allah haruslah dilempar batu sampai mati. Nah, kemudian kita juga harus ketahui juga bahwa tradisi orang Yahudi sangat menghindari menyebut nama Tuhan. Dalam Shema atau syahadat orang Yahudi yang ada di kitab Ulangan pasal 6, ada kata YHWH, Yod He Waw He, atau Yahweh. Itu pun diganti dengan Adonai, karena begitu sakralnya kata Yahweh. Jadi jika orang bertanya, mana ayatnya bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Maka saya akan balik bertanya, ya, mana ayatnya Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Mungkin saudara bisa jawab. Saudara juga perlu ketahui bahwa Yesus tidak menolak ketika Thomas menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Kita buka di Yohanes 20 ayat yang ke-28, saya bacakan. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jika Yesus hanyalah nabi, sekali lagi hanyalah nabi, maka pasti Yesus adalah seorang yang jujur dan pasti akan langsung menolak disebut sebagai Tuhan dan Allah ketika Thomas menyebut sebagai Tuhan dan Allah. Tetapi faktanya Yesus tidak pernah menolak ketika dia disebut Tuhan dan Allah, maka pasti dia adalah Tuhan dan Allah seperti yang dikatakan oleh Thomas. Kembali lagi ke pertanyaan semula, saudara. Di mana ayatnya Yesus mengatakan dialah Tuhan? Apakah tidak ada ayatnya, saudara? Ya, ada, saudara. Kita buka di Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Yesus juga mengatakan kepada Yohanes di Pulau Patmos, itu ada di Wahyu 1 ayat yang ke-8, saudara. Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, jadi sangat jelas Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan Allah dan yang maha kuasa. Ya, masih ada lagi sebenarnya ayat di mana Yesus menyebut dirinya dengan menyebut dirinya sebagai Ego Eimi atau Yahweh atau Allah. Ya, saya akan bahas dalam video-video berikutnya, saudara. Nah, jadi semoga kita semua benar-benar dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan yang benar. Jadi bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada, ya, yang mau mengakui, mau mengenal Yesus lebih dalam dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudara bisa ikuti doa saya. Ya, kita berdoa bersama, saudara ikuti. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, Masuklah ke dalam hati kami, berkuasalah atas hidup kami, Jadilah Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hidup kami, Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan doa atau ada pertanyaan mengenai keselamatan atau hal-hal seputar kekristenan atau pertobatan dan sebagainya seputar Alkitab, saudara bisa menghubungi WA yang nomornya saya cantumkan di akhir video ini dan saya cantumkan di kolom deskripsi. Tuhan memberkati.